Kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah mengalami kekurangan pasokan air yang cukup lama. Kekeringan biasanya terjadi selama satu musim atau lebih. Kekeringan sendiri terjadi diakibatkan karena curah hujan yang begitu rendah. Kekeringan memiliki berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Salah satu contohnya adalah pada daerah Bogor yang mengalami gagal panen akibat kekeringan yang berkepanjangan. Oke, mari sekarang kita akan membahas tentang faktor umum yang mempengaruhi bencana kekeringan. Yang pertama, yakni ada letak geografis, di mana wilayah dengan letak geografis yang dekat dengan daerah pantai memiliki curah hujan yang tinggi dibanding dengan wilayah yang memiliki letak geografis jauh dari daerah pantai. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena angin yang membawa awan berisi air hujan itu biasanya jatuh terlebih dahulu di daerah yang dekat dengan wilayah pantai dan tidak sampai dengan daerah yang jauh dari daerah pantai. Nah, contoh nyatanya seperti Kabupaten Pati dengan Kabupaten Blora, di mana Kabupaten Pati memiliki curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blora karena wilayahnya yang jauh dari daerah pantai. Yang kedua adalah pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan oleh gas seperti karbon dioksida, gas metana, gas karbon monoksida terperangkap di atmosfer dan akibatnya adalah cahaya matahari tidak bisa keluar dan terpantulkan kembali ke bumi. Nah, hal itu yang menyebabkan terjadinya bencana kekeringan berkepanjangan. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pemanasan global tadi, di mana pemanasan global berdampak kepada perubahan iklim yang tidak menentu seperti sekarang ini. Nah, kalian pasti menyadari bukan bahwa musim hujan itu memasuki bulan Oktober sampai April. Nah, lantas mengapa waktu masuki musim hujan masih terjadi panas yang berkepanjangan? Nah, itu akibat dari perubahan iklim yang tidak menentu tadi. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, menggunakan sistem irigasi yang efisien, yaitu gunakan sistem irigasi tetes agar air tidak terbuang. Yang kedua adalah reboisasi dan penghijauan, yaitu menanam pohon dan juga menjaga hutan agar air tanah tetap terjaga. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber air, yaitu melindungi dan menjaga sumber mata air serta aliran sungai. Yang terakhir adalah pendidikan dan sosialisasi, yaitu adalah dengan cara mengedukasi masyarakat untuk menjaga sumber mata air kita. Kekeringan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari dampak lingkungan, dampak sosial, ekonomi, hingga dampak bagi kesehatan. Yang pertama, dampak bagi lingkungan. Kekeringan dapat menyebabkan minimnya ketersediaan air bersih, lalu rusaknya ekosistem termasuk hutan, sungai, danau, serta kekeringan juga dapat meningkatkan resiko kematian pada tumbuhan. Yang kedua, dampak sosial. Kekeringan dapat meningkatkan migrasi penduduk daerah yang bergantung pada sektor pertanian. Bahkan konflik sosial dan penurunan peningkatan kualitas hidup terkait minimnya ketersediaan air bersih dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, dampak ekonomi, seperti penurunan hasil produksi pertanian, lalu meningkatnya harga pangan hingga gangguan pada rantai pasokan. Yang keempat, dampak bagi kesehatan. Kekeringan dapat meningkatkan resiko penyakit seperti penyakit diare dan penyakit kulit. Tak hanya itu, kekeringan juga dapat meningkatkan resiko dari kecemasan dan stres. Nah, itu tadi adalah video tentang bencana kekeringan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.